Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang sudah memasuki semester 2. Walaupun masih belajar dari rumah, Ibu harap kalian tetap semangat belajarnya ya. Apa kalian masih ingat pembahasan apa sih yang dipelajari di semester 1? Kita ingat lagi ya. Di semester 1 itu kita belajar 4 bab. Yang pertama kita belajar tentang teks laporan hasil observasi. Bab keduanya kita belajar tentang teks eksposisi. Bab ketiga tentang teks anekdot, dan yang keempat tentang cerita rakyat hikayat. Nah, di semester 2 kita sudah masuk ke bab 5, yaitu tentang teks negosiasi. Membuat kesepakatan melalui negosiasi. Pernahkah kamu melakukan negosiasi dengan gurumu agar menunda batas penyerahan tugas atau menunda ulangan? Gimana? Pernah gak kalian melakukan hal itu? Untuk dapat meyakinkan gurumu, kamu pasti mengajukan beberapa alasan yang mendukung permintaan tersebut. Begitupun gurumu pasti akan memberi syarat-syarat tertentu untuk mengabulkan permintaanmu. Kegiatan yang kamu lakukan itu termasuk bentuk negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Pihak-pihak tersebut berusaha menyelesaikan perbedaan itu dengan cara yang baik tanpa merugikan salah satu pihak. Nah, jadi dalam bernegosiasi itu adalah mencari penyelesaian bersama tanpa merugikan salah satu pihak ya. Dalam pelajaran ini, kamu akan mempelajari negosiasi agar kamu mempunyai keterampilan berpikir kritis dan kreatif, serta mampu bertindak efektif menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan nyata. Untuk membekali kemampuanmu pada pelajaran ini, kamu akan belajar. Pertama, mengevaluasi teks negosiasi secara lisan maupun tertulis. Kedua, menjelaskan teks negosiasi secara lisan atau tertulis. 3. Menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Dan yang keempat, mengonstruksi teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Mengevaluasi teks negosiasi. Pada dasarnya, negosiasi ialah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak, kelompok atau organisasi lain. Bisa juga dilakukan oleh perorangan atau perorangan dengan kelompok. Tujuan negosiasi ialah mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dapat dipaksakan. Negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Merumuskan ciri negosiasi. Untuk mengetahui apakah sebuah teks termasuk ke dalam negosiasi atau bukan, kamu harus mengetahui batasan teks negosiasi. Sekarang kamu akan belajar mengenali teks yang termasuk teks negosiasi. Perhatikan teks berikut. Di sini ada teks yang berjudul penjual dan pembeli. Gue bacakan ya. Pembeli, berapa harga sekilo mangga ini, Bang? Penjual,
30.000 Bu, murah. Pembeli, boleh kurang kan Bang? Penjual, belum boleh Bu, barangnya bagus loh Bu, ini bukan karbitan matang pohon. Pembeli, iya Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim Bang, 20.000 saja ya. Penjual, belum boleh Bu, 28.000 ya Bu, biar saya dapat untung Bu. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan Bang? Penjual, asal jangan pilih yang besar-besar Bu, nanti saya bisa rugi. Pembeli, iya Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Penjual, saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Pembeli, baiklah saya ambil 3 kilo ya Pak. Akhirnya penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya. Nah, dalam teks ini, si pembeli mengajukan permintaan kepada si penjual untuk menurunkan harga mangga yang akan dibelinya. Tapi si penjual belum setuju dengan memberikan alasan karena barangnya bagus dan bukan barang karbitan. Lalu si pembeli mengajukan permintaan penurunan harga lagi dengan memberikan alasan karena ini lagi musim mangga. Gimana kalau harganya 20.000 saja? Lalu si penjual menawarkan, bagaimana kalau 28.000? Biar saya dapat untung. Lalu si pembeli mengajukan pengajuan lagi. Tapi saya boleh milih sendiri kan Bang? Lalu kata si penjual, asal jangan pilih yang besar-besar Bu, nanti saya bisa rugi. Nah, di sini mulai terjadi persetujuan. Iya Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Penjual, saya jamin kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Kata pembeli, baiklah saya ambil 3 kilo. Nah, yang terakhir itu termasuk ke dalam persetujuan dengan ada kata baik. Nah, sekarang kita masuk ke teks yang kedua yang berjudul HP baru. Perihal HP barunya itu, sesungguhnya sudah lama Rani menginginkannya. Beberapa kali ia memujuk ayahnya agar dibelikan HP. Gagal meminta langsung pada ayahnya, Rani pun minta bantuan ibunya. Namun tetap saja usaha Rani gagal. Minggu lalu Rani benar-benar berusaha meyakinkan ayahnya betapa ia sangat membutuhkan HP. Ya, Rani benar-benar perlu HP. Belikan ya, kata Rani pada ayahnya. Ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP Ran. Lagi pula kan sudah ada telepon rumah, kata ayah sambil meletakkan koran ke atas meja. Tapi ya, semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Lah, kalau begitu kamu jangan pulang telat, kata ayah lagi. Rani hampir saja menangis. Tak hanya itu ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, ngirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah, kata Rani dengan kata yang runtut dan jelas. Kalimat yang sudah beberapa hari ia rancang untuk merayu ayahnya. Mendengar penjelasan Rani, ayah melepas kacamatanya dan menatap Rani dengan lembut. Sebegitu pentingkah HP itu bagimu, Nak? Rani hampir saja melonjak kegirangan mendengar reaksi ayahnya. Iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat diskusi bareng teman-teman, sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Ayah akan membelikan HP untuk Rani asal ayah seakan sengaja menggoda Rani. Asal apa ya? Tanya Rani tak sabar. Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Rani janji ya, makasih ya ya. Janji Rani sambil memeluk ayahnya. Nah, di teks ini Rani mengajukan pengajuan kepada ayahnya untuk dibelikan HP baru. Namun ayahnya tidak langsung mengabulkan permintaan Rani dengan memberikan alasan bahwa di rumah pun masih ada telepon rumah.
Kemudian Rani meyakinkan ayahnya bahwa HP bisa dipakai untuk belajar, seperti bisa mengunduh materi pelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Akhirnya ayah menyetujui permintaan Rani. Dengan syarat Rani harus rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Dan terjadilah kesepakatan. Rani berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Sekarang masuk ke teks yang ketiga yang berjudul Terima kasih Bu Mia. Kamis pagi usai pelajaran olahraga, Bu Mia, guru kimia, masuk kelas 10 MIPA tepat waktu. Tak seperti biasanya, hari itu anak-anak belum selesai berganti pakaian. Penyebabnya, mereka baru saja mengikuti ujian lari mengelilingi stadion. Sebenarnya hari itu Bu Mia akan memberikan ulangan. Beberapa siswa yang napasnya masih memburu dan keringatnya bercucuran mengajukan usul pada Dani. Dan minta Bu Mia menunda ulangan dong, capek nih, kata Ali. Waduh, aku gak berani, jawab Dani. Dia saja suruh bilang, dia kan ketua kelas, sambung Dani. Baiklah, aku akan mencoba merayu Bu Mia, doakan berhasil, kata Lia. Beres, kamu kan ketua kelas. Dengan santun, Lia menghadap Bu Mia yang wajahnya tampak kaku melihat murid-muridnya belum juga siap mengikuti pelajaran. Maaf Bu, boleh Lia berbicara sebentar? Tanya Lia sambil duduk. Ya, ada apa? Begini Bu, saya mewakili teman-teman. Lia minta maaf karena teman-teman belum selesai ganti baju. Biasanya kan tidak terlambat seperti ini, tanya Bu Mia. Ya Bu, sekali lagi maafkan. Kami kelelahan Bu. Tadi baru saja ujian lari mengelilingi stadion 2 kali. Oh, kenapa tidak bilang tadi? Kalian sudah minum? Suara Bu Mia berubah ramah setelah tahu penyebab dia dan kawan-kawannya terlambat ganti baju. Belum sempat Bu, kami takut ketinggalan ulangan, jawab Lia dengan sopan. Kalau boleh kami minta waktu 10 menit untuk minum dan ganti baju. Bu, biar badan kami segar. Ya sudah, kalian istirahat 15 menit. Ulangannya minggu depan saja. Nanti kita latihan soal saja, jawab Bu Mia mengagetkan Lia dan teman-temannya. Makasih Bu, kata Lia. Tapi ingat, kalian harus tertib, tidak boleh gaduh dan mengganggu kelas lain. Dan masuk kelas lagi tepat pukul 9. Ya Bu, makasih. Teman-teman Lia yang sejak tadi ikut menyimak pembicaraan Lia dan Bu Mia bertepuk tangan gembira mendengar keputusan Bu Mia. Nah, dalam teks ini, Lia menyampaikan alasan keterlambatan kepada Bu Mia. Alasannya yaitu karena mereka kelelahan, sudah mengelilingi stadion 2 kali. Tanggapan Bu Mia yaitu menyuruh murid-murid beristirahat 15 menit dan menunda ulangan menjadi minggu depan saja. Tapi dengan syarat mereka harus tertib, tidak boleh gaduh, dan tidak mengganggu kelas lain, dan masuk lagi tepat pukul 9. Dan Lia pun menyepakatinya dengan mengatakan, iya Bu, makasih. Nah, tugasnya kalian ceritakan atau tuliskan pengalaman kalian ketika bernegosiasi, baik jual beli maupun kesepakatan lainnya. Kirim tugas kalian ke classroom, jangan lupa kasih nama dan kelas. Kalau ada yang tidak mengerti, kalian bisa japri ke WA Ibu. Pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian mengerti dan memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.